Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dimanapun tempatnya. Alhamdulillah, setelah 2 pekan libur, maka di pekan ini insyaallah akan mulai lagi di pelajaran yang kelima di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah oleh Dr. Fi Abdurrahim hafizahullahu taala warah. Sebelum kita membahas di pelajaran yang kelima ini dalam rentetan kajian atau pembelajaran bahasa Arab, maka kita akan memberikan motivasi kepada diri kita sendiri dan para pemirsa semuanya agar selalu semangat dalam belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Dengan berbahasa Arab kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka hukum bagi kita untuk belajar bahasa Arab adalah suatu kewajiban, karena dengan itu kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bicarakan dalam firman-Nya. Maka para ulama rahimahumullah jami'an memberikan kepada kita motivasi bahwasanya belajar bahasa Arab adalah suatu yang keharusan bagi seorang muslim. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu termasuk dari sebagian dari agama kita. Sebagian dari agama kalian itu agama Islam. Itulah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga perkataan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, syiarul Islam anna al-lughata al-arabiyyah syiarul Islam wa ahluhu. Dan bahasa Arab adalah siar-siarnya Islam dan orang-orang yang mengikuti Islam. Maka bahasa Arab ini yang sangat kaya dengan kosakata, bahkan para ulama ada yang membuat sebuah kamus dalam bahasa Arab itu kira-kira lebih dari 30 jilid. Begitu juga kita juga memberikan atau membaca kisah-kisah para ulama kita dahulu pada saat mereka belajar bahasa Arab. Memang sulit untuk belajar bahasa Arab, sulit sekali. Bahkan Imam Al-Kisai rahimahullahu taala tatkala dia belajar bahasa Arab itu hampir putus asa. Nah, kemudian Imam Al-Kisai di sebuah diceritakan dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Kitabul Ilm. Kemudian beliau melihat semut yang membawa makanan. Kemudian semut itu mau
manjat sebuah bangunan, dan beliau rahimahullahu taala melihat semut itu setiap kali memanjat bangunan itu jatuh. Setiap kali memanjat bangunan itu jatuh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan beliau heran dengan semut itu. Kok enggak putus-putus asa? Tapi ma'asyiral muslimin, semut itu selalu semangat untuk bisa membawa makanan itu ke tempat yang dia inginkan. Akhirnya dengan semangatnya dan berusaha sehingga dia bisa menaiki sebuah bangunan. Kemudian Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala berkata, hadhihi namlah sabarat hatta wasalat ila al-ghayah. An-namlah itu semut, itu selalu semangat dan selalu berusaha sampai dia menggapai suatu tujuannya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Al-Imam Al-Kisai, beliau belajar bahasa Arab di masa tuanya sampai menjadi alim min ulama'il al-lughah di daerah Kufah. Nah, itu semangat kita, sebagai semangat kita untuk selalu belajar bahasa Arab. Gagal pertama, jangan putus asa. Gagal kedua lagi, jangan putus asa. Terus menerus untuk bisa menggapai cita-cita kita. Baik, pelajaran yang ketiga insyaallah ad-darsu al-khamisu. Pelajaran kita ad-darsu al-khamis, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Baik, sa'idun. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? Yasirun. La, hadha kitabu Hamidin. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Yasirun. Huwa 'alal maktabi hunaka. Sa'idun. Aina daftaru Ammar? Yasirun. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man hadha ya Aliyu? Aliyun. Hadha qalamul mudarrisi. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi? Aliyun. Hiya tahtal maktabi. Baik. Yang tadi kita bacakan adalah pelajaran kelima, dan di sini banyak sekali faidah-faidah yang baru dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, yang pertama, di situ ditulis Kitabu Muhammadin. Nah, ditulis Kitabu Muhammadin. Nah, pada saat kita belajar isim, di kaidah-kaidah nahwu, bahwasanya salah satu dari tanda-tanda isim adalah bisa kemasukan isim lain. Nah, apa contohnya di sini? Kitabu di sini isim. Kemudian bersambung dengan isim yang lain, Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, dari ini satu kata bersambung menjadi satu bagian yang menjadi bagian yang mafhum, yang sudah jelas. Kitabu Muhammadin. Kalau kitab butok, kitab saja, itu belum jelas. Itu kitabnya siapa? Itu masih nakirah. Tapi kalau Kitabu Muhammadin
sudah menjadi ma'rifah. Pelajaran ini insyaallah adalah pelajaran mudhafun dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Di nahwu itu sudah dipelajari. Di salah satu tanda-tanda isim adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. 6. Apa tuh mudhaf dan mudhafun ilaih? Mudhaf itu kata yang awalnya adalah tidak jelas, kemudian ditambahi dengan suatu kata yang jelas, biar menjadi jelas. Nah, saya ulang lagi. Suatu kata yang belum jelas, bersambung dengan suatu yang jelas, biar menjadi jelas. Di sini dicontohkan oleh Syekh Abdul Rahim, Kitabu Muhammadin. Nah, Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Dalam bahasa artinya adalah kitab kepunyaannya Muhammad. Kitab kepunyaannya Muhammad. Pada saat sebelum disambung kitabun. Awalnya adalah kitabun. Kitab. Kitab siapa? Belum tahu. Dan kitab apa juga belum tahu. Kalau bersambung dengan Muhammadin, sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah jelas, Muhammad nama orang Muhammad, maka sudah jelas, ini kitabnya Muhammad. Ini kitabnya Muhammad. Tapi gimana kaidahnya dalam mudhaf dan mudhafun ilaih? Mudhaf dan mudhafun ilaih. 6. Kaidahnya yang pertama adalah kata yang pertama tidak boleh didahului dengan alif lam. Kata yang pertama tidak boleh didahului dengan alif lam. Andaikan kalau ada orang membaca Al-Kitabu Muhammadin, itu salah. Itu salah. Maka tidak boleh kita membaca Al-Kitabu Muhammadin. Nah. Kemudian juga tidak boleh ditanwin. Tidak boleh juga ditanwin. Tadi tidak boleh di alif lam, kedua tidak boleh ditanwin. Kalau ada orang yang membaca Kitabun Muhammadin juga salah. Kitabun Muhammadin juga salah. Bacaan yang benar adalah Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad. Yang kedua, Muhammad atau kalimat yang kedua, kata yang kedua, itu pasti harus majrurun. Apa itu majrurun? Pasti harus kasrah. 6. Harus kasrah. Kedua, maka kita tidak boleh membaca Kitabu Muhammadun, Kitabu Muhammadan, tidak boleh. Maka harus Kitabu Muhammadin, karena dia mudhafun ilaih. Kemudian juga harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Muhammad nama orang, dan Muhammad ini adalah salah satu dari ma'rifah, salah satu dari ma'rifah. Berarti Kitabu Muhammadin. Hadza ya Yasiru, ini wahai Yasiru. Nah, pelajaran kedua tadi, pelajaran pertama adalah pelajaran masalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan kita harus memahami dulu mudhaf dan mudhaf ilaih, bahwasanya mudhaf itu harus tidak boleh tanwin dan tidak boleh dikasih alif lam. Dan harakatnya mudhaf itu tergantung dengan isim sebelumnya. Apabila dia mubtada, tidak ada apapun yang menjadikan dia berubah, maka menjadi dhammah. Kalau dia berubah menjadi fathah, ya bisa menjadi fathah. Kitab Muhammadin bisa. Kalau kasrah juga bisa. Kitab Muhammadin juga bisa. Tapi kalimat kedua ini
pasti harus kasrah, majrur. Pasti harus kasrah. Baik. Hada ya yasiru. Ya yasiru. Pelajaran kedua adalah pelajaran al-munada. Al-munada. Ya, ya di sini ya'u an-nida. Panggilan. Ya'u an-nida. Bimana ta'ala atau aqbil. Ke sini, kemari. Daripada kita membaca aqbil atau ta'ala, makanya ya yasiru. Nah, ya yasiru. Harfun nida itu banyak. Nah, harfun nida itu banyak. Tapi di sini dikasih contoh hanya ya. Biar memahami semua. Ya. Yasiru. Nah, yasiru itu al-munada. Sesuatu yang dipanggil. Sesuatu yang dipanggil. Nah, aslinya adalah yasirun. Yasirun. Kemudian disambung dengan atau didahului dengan hurufun nida, maka menjadi ya yasiru. Nah, ya yasiru. Baik. Dan karena itu adalah isim mufrad, maka menjadi dhammah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nah, pelajaran ini insyaallah di pembahasan yang akan lebih jelas lagi di pelajaran kaidah-kaidah nahwu. Karena di sini hanya mempelajari kata-kata yang biasanya kita ucapkan ya tatkala kita memanggil orang. Dan kalau kita memanggil orang yasiru, maka kita memanggil ya yasiru. Manggil siapa lagi? Muhammad, berarti ya Muhammadu. Dan seperti itu. Baik. Yasir menjawab la. La ini harfu an-nafi. La harfun nafi. La di sini ada dua. Ada harfun nafi, ada harfun nahi. Nah, kalau an-nahi itu biasanya bersambung dengan fi'il. Bersambung dengan fi'il. Kalau la-un nahi umum, bisa bersambung dengan isim, bisa sendiri, bisa bersambung dengan fi'il juga. Nah. Hada kitabu hamidin. Nah. Hada kitabu hamidin. Sebelumnya, pada saat kita menjawab la, kenapa kok jawabannya la? Karena kata istifhamnya itu dengan alif. Dengan alif a. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Nah. Yasirun la hada kitabu hamidin. Nah. Mirip dengan yang di atasnya kitabu Muhammadin. Maka sama. Kitabu hamidin. Sama. Kitabu hamidin. Baik. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Nah, aina. Setelah kita sudah pelajari bahwasanya aina itu istifham yang bertanya tentang tempat. Nah, tentang tempat. Aina kitabu Muhammadin? Yasiru. Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja hunaka, di sana. Baik. Karena kitabu Muhammadin itu dhamirnya adalah huwa, maka kita jawab juga huwa. Dan huwa kemarin kita sudah bahas bahwasanya huwa itu bisa dengan akil atau ghairu akil. Dengan syarat satu bilangannya. Sa'idun. Aina daftaru Ammar? Aina daftaru Ammar?
Aina daftaru Ammarin? Nam, aina daftaru Ammarin? Sama juga dengan yang tadi, aina, yaitu bertanya sesuatu yang menunjukkan tempat. Aina daftaru Ammarin? Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, huwa karena daftar itu laki-laki bersifat mudzakkar dan satu, maka dijawab dengan huwa. Huwa ala maktabil mudarrisi. Baik. Maktab di sini, nah kemarin tadi sudah bahas bahwasanya mudhafun itu bisa berubah harokatnya tergantung dengan kata depannya. Di sini kata depannya ala. Nah, ala. Apa itu ala? Ala itu harfu jarrin. Ala harfu jarrin, dan kita sudah bahas harfu jar itu ada banyak. Ada ala, ada ila, ada fi, kemudian ada fauqa, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ala maktabil mudarrisi. Nah, di sini maktabil mudarris. Kenapa bukan maktabu, bukan maktaba? Karena didahului dengan harfu jarrin. Harfu jarrin. Al-mudarrisi, maka dia harokatnya tetap menjadi kasroh. Tidak bisa berubah kemana-mana. Nah, dan juga tadi sudah membahas bahwasanya al-maktab itu mudhaf dan al-mudhafun ilaihnya adalah al-madrasati. Perlu dibahas ulang lagi bahwasanya al-maktab itu mudhafun dan tidak boleh ditambahi dengan alif lam, tidak boleh juga ditambahi dengan tanwin. Nah, tidak boleh kita membaca alal maktabil mudarrisi, tidak boleh. Atau ala maktabin al-mudarrisi, juga tidak boleh. Sa'idun. Qalamu man hada ya Aliyu. Qalamu man hada ya Aliyu. Nah, qalamu man. Pulpennya siapa? Man. Man sini harfu istifham yang bertanya tentang kepemilikannya. Kepemilikannya. Man. Man itu ya menunjukkan bahwasanya yang ditujukan adalah sesuatu yang akil, yang berakal. Tapi kalau nggak berakal maka menjadi ma. Ya, ingat ya, man itu yang berakal. Kalau ma tidak berakal. Qalamu man hadza ya Aliyu. Pulpennya siapa ini wahai Ali? Nah, pulpennya siapa wahai Ali? Aliyun. Hada qalamul mudarrisi. Ini pulpennya al-mudarris, guru. Nah, guru berakal. Maka tepat pertanyaannya dengan man. Nah, hada qalamul mudarrisi. Nah, qalam itu mudhafun. Di situ tidak boleh ditambahi dengan tanwin dan alif lam. Al-mudarrisi, dia harus ma'rifah. Tanda ma'rifatnya adalah alif lam. Ya, tanda ma'rifatnya adalah alif lam. Kemudian juga harokatnya harus kasrah. Harokatnya harus kasrah. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi. Di mana atasnya mudarris itu? Di mana atasnya mudarris? Aliyun hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Di bawahnya maktab. Di bawahnya maktab. Baik, tamarin. Tahta. Kemarin sudah pembahasan bahwa tahta itu di bawah. Kebalikannya adalah fauqa.
pada saat pekan-pekan yang lalu, kemarin kita sudah membahas bahwasanya fauqa dan ala itu memiliki persamaan. Fauqa dan ala memiliki persamaan. Nah, fauqa dan ala itu di atas. Dan fauqa dan ala di atas. Kalau fauqa, nah, bisa menempel dan dia juga bisa tidak menempel. Ala juga sama. Nah, bisa menempel dan tidak bisa menempel. Maksudnya menempel benda. Ini ala. Sini ala atau fauqa juga sama. Nah, juga sama. Tapi kebanyakan fauqa itu adalah menempel. Kalau ala tidak menempel. Allahu ta'ala alam bisawab. 6. Tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Tamarin artinya apa? Latihan. Tamarin itu jamak dari tamrin. Tamrin jamaknya adalah tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Disuruh menjawab sesuai yang ada di dalam kitab. Sesuai yang ada dalam kitab. Aina kitabu Muhammadin? Nah, aina kitabu Muhammadin? Di situ tulis huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Maka kita menjawab huwa 'alal maktabi hunaka. Nah, di situ di gambar situ ada tulis, di gambar itu ada bukunya Muhammad. Baik, aina kitabu Ammar? Aina kitabu Ammar? Apakah di dialog tadi ada? Ada. Aina kitabu Ammar? Kitab juga daftar ya, sama. Daftaru sama kitabu sama saja. Tapi lebih, kalau kitab itu lebih menonjol ke sebuah kitab yang berisi pelajaran, berisi tulisan. Kalau daftar itu sebuah catatan-catatan atau tulisan atau kertas yang di situ catatan yang kita tulis dari pelajaran tersebut, itu namanya daftar, buku tulis. Nah, buku tulis. Dalam bahasa enaknya adalah buku tulis. Nah, mirip aja, daftar sama kitab juga sama-sama maknanya mirip. Aina kitabu Ammar? Di sini tulis daftaru Ammar, sama ya. Maka ditulis huwa 'ala maktabil mudarrisi. Maka kita tulis, kita jawab huwa 'ala maktabil mudarrisi. Nah. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Dan hakibah itu muannas, maka kita jawab hiya. Hiya tahtal maktabi. Nah, di sini juga ada di dialog ada hiya tahtal maktabi. Baik. Seterusnya kita membahas 6. Adif al-kalimatil ula ila tsaniyah. Adif, masukkanlah kalimat yang pertama ke kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama ke kalimat yang kedua. 6. Di sini ada kitabun, ada Muhammadun. Maka menjadi kitabu Muhammadin. Kemudian juga sama di sampingnya kitabun al-madrasu, al-mudarrisu. Maka kita tulis maktabul mudarrisi. Nah, maktabul mudarrisi, dibuang alif lamnya dan dibuang tanwinnya. Kemudian al-mudarrisi, di situ pasti harokatnya adalah kasrah. Baik. Kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Qalamun, kemudian hamidun. Qalamun dan hamidun. Maka jawabannya apa? Naam. Qalamu
hamidin. Qalamu hamidin. Kita buang tanwinnya, kemudian hamid kita kasrohkan. Hamidin. Kita kasrohkan. Baitun sama Abbasun. Baitun sama Abbasun. Maka menjadi apa? Baitu Abbasin. Nam. Baitu Abbasin. Kemudian di bawahnya ghurfatu Aliyun. Ghurfatun sama Aliyun. Menjadi ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Kemudian di bawahnya daftarun sama Sa'idun. Daftarun sama Sa'idun. Kita gabungkan menjadi apa? Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Kemudian mindilun dan yasirun. Mindilun dan yasirun. Menjadi apa? Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Nah, mindil kita sudah menerjemahkan bahwasanya mindil itu adalah sapu tangan ya. Nah, sapu tangan. Qamisun dan ammarun. Apa kita jawab? Qamisu ammarin. Qamisu ammarin. Nah, di bawahnya juga sama. Sarirun dan khalidun. Maka jawabannya adalah sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Baik. Kita lanjut sampingnya. Miftahun. Di situ ada al-baitu. Nah, kalau disambung menjadi apa? Miftahul baiti. Naam. Sahih. Miftahul baiti. Enggak boleh kita bilang miftahun al-baitu, enggak boleh. Atau juga miftahun al-baiti juga enggak boleh. Nah, kita menjawabnya adalah miftahul baiti. Miftahul baiti. Kemudian di bawahnya dukanun sama tajiru. Dukanun sama tajiru. Menjadi apa? Dukanut tajiri. Nam dukanut tajiri. Sahih. Nam dukanut tajiri. Di bawahnya ada baitun sama al-muhandis. Nam. Baitun dan al-muhandis. Apa jawabannya? Baitul muhandisi. Nam baitul muhandisi. Baik. Kita ulang-ulang terus ya. Kita ulang-ulang terus biar kita tuh memahami. Biar kita memahami. Oleh karena itu Syekh Abdul Rahim ini memberikan kita sebuah tamrinat yang banyak sekali. Yang diulang-ulang terus biar paham. Dan bukan hanya ini aja. Banyak sekali. Kita bisa menggunakan dengan kata-kata yang kita sudah pelajari. Kemudian juga ismun sama al-waladu. Ismun sama al-waladu. Ismun disambung dengan al-waladu menjadi ismul waladi. Ismul waladi. Nah, bisa bersambung dengan lain selain al-walad juga bisa. Ismul ustadi, ismul mudarrisi, dan lain sebagainya. Kemudian situ di bawahnya kitabun sama Allah. Nah, kitabun dan Allah. Jadi apa? Kalau bersambung kitabullah. Nah, kitabullah. Kitabnya Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, di Al-Qur'anul Karim banyak sekali kata-kata kitabullah.
Nah, dan juga di hadis Nabi SAW juga ada. Maka kitabullah ini adalah Al-Quranul Al-Karim. Bintun sama at-tabibu. Bintun dan at-tabib. Menjadi apa? Bintut tabibi. Anaknya, anak perempuannya at-tabib. Apa tabib? Kemarin sudah bahas pada perkataan lalu. At-tabib adalah dokter. Dan bintut tabibi. Anak perempuannya tabib. Miftahun sama as-sayyarah. Miftahun sama as-sayyarah. Tadi di sini miftah sama al-bait. Sekarang miftahun bersama dengan as-sayyarah. Maka menjadi apa? Miftahus sayyarati. Miftahu as-sayyarati. Baik. Kemudian Syekh Fi Abdul Rahim memberikan kepada kita contoh-contoh yang lain. Tamrinat yang lain. Biar kita paham dan biasa dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian Syekh Abdul Rahim memberikan kepada kita iqra, suruh baca. Waktub dan juga apa? Disuruh menulis. Ma'adabti awakhiril kalimat. Plus disambung dengan diharokati. Diharokati di akhir-akhir kalimatnya. Dan di akhir-akhir katanya. Tapi di sini ada babun sama al-madrasatu. Jadi apa? Babul madrasati. Dan babul madrasati. Sampingnya ada himarun dan ar-rajulu. Menjadi apa? Himarur rajuli. Himarur rajuli. Kalau digabung menjadi himarur rajuli. Sampingnya baitun dan hamidun menjadi baitu hamidin dan menjadi baitu hamidin. Sayyaratu al-mudir menjadi apa? Sayyaratul mudir. Mana mudir? Mudir itu yaitu pemimpin. Yang melaksanakan di sebuah sekolah atau di sebuah perusahaan itu mudir. Mindil sama Ammar menjadi apa? Mindilu Ammarin. Kemudian ismu talib menjadi apa? Ismu sama talib menjadi ismu talibi. Nama orang. Ismu talibi. Nama santri. Ismu talibi. Baitullah. Gimana bacaannya? Baitullahi. Baitullahi. Rumahnya Allah itu masjid. Nah, kemudian Syekh Abdul Rahim memberikan tambahan yaitu dengan dhamir fi. Bagaimana kalau ditambah dengan dhamir fi? Apakah berubah? Ya, berubah, tapi enggak semuanya. Fi kitabillah. Fi kitabillah. Karena kitabi di sini majrur karena didahului dengan fi. Fi kitabillahi. Kemudian di sampingnya dia ada min. Lalu apa? Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Kemudian di sampingnya ala menjadi apa? Ala maktabil mudiri. Ala maktabi al-mudiri. Kemudian disuruh membaca oleh Syekh Abdul Rahim, suruh sering-sering membaca biar kita ini paham, benar-benar paham, biar bisa membaca
apa saja yang ada di bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini luas sekali. Beda dengan bahasa Indonesia, luas sekali. Nah, sebuah fakta luasnya bahasa Arab tatkala kita ini menemukan sebuah kata ini mufradatnya banyak. Contoh misalnya asadun, singa. Mufradatnya banyak, bahkan lebih hampir 200 kata. Hampir 200 kata. Baik, kita tidak mempelajari itu. Kita mempelajari yang ada di sini. Dan Iqra, bacalah. Satu. Aina baitil Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Kita baca aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Baik. Yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas yang di bawahnya lagi. Masya Allah. Banyak sekali. Yang ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah. Semua masjid-masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rumah, bukan di sini rumahnya Allah tempat tinggal Allah, bukan. Rumahnya orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nomor 5. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja. Kemarin sudah membahas kharaja dan dakhala. Karena kosakata ini ada yang sering kita jumpai dan sering kita praktekkan, kharaja dan dakhala. Kharaja dan dakhala. Kharaja itu keluar, dakhala kebalikannya. Al-mudarrisu yaitu guru, min ghurfatil mudiri dari ruang mudir. Dari ruang mudir. Al-mudarrisu ini menjadi fa'il, menjadi pelaku. Ya enggak? Ya, pelaku. Pelaku yang keluar siapa? Yaitu mudarris. Pelaku dalam bahasa Arab adalah fa'il. Kalau fa'il itu pasti rafa. Fa'il itu pasti rafa. Itu dhammah. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nomor 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Baik. Di bawahnya Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baik. Ini pembahasannya insya Allah akan dibahas di pembahasan yang akan datang, yaitu tentang mubtada dan khabar. Tentang mubtada dan khabar. Ada sendiri insya Allah. Dan apabila kalau kita sudah belajar dengan Syekhuna Ustaz Rasyid dan Ustaz Salahuddin hafizahullah taala, maka kita tahu mana yang mubtada dan mana yang khabar. Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammarin
talibun. Kalau sudah belajar mubtada dan khabar tahu. Kalau Ibnu Ammarin ini adalah mubtada. Ini adalah mubtada. Talibun adalah khabar. Talibun adalah khabar. Anaknya Ammar talib. Ya, Ibnu itu anak ya. Ibnu itu anak. Anaknya Ammar itu talib. Dan anaknya Yasir adalah tajir, pedagang. Nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Dan baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Masya Allah, kita Syekh Abdul Rahim sudah banyak sekali belajar kosakata dan kita bisa membuatnya sebagai tulisan-tulisannya, bisa menulis sebuah tulisan yang lebih banyak lagi. Sebuah jumlah mufidah yang lebih banyak lagi dan lebih panjang lagi. Seperti ini, panjang sekali ini. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Masya Allah. Nah, dalam bahasa Arab hanya beberapa belajar sedikit kita sudah bisa membuat sebuah jumlah mufidah, jumlah yang sifatnya sudah mufidah, yang sudah bermanfaat, sudah berfaedah untuk yang mendengarkan. Nah, baitul mudarrisi ba'idun, ba'idun jauh, wa baitut tajiri qaribun. Dan itu bisa diganti-ganti. Misalnya contoh baitul waladi ba'idun wa baitul walidi qaribun. Itu contoh misalnya. Dan lain sebagainya. Nomor 9. Hada miftahus sayyarah. Hada miftahus sayyarati. Wa aina miftahul baiti. Hada miftahus sayyarah. Aina miftahul baiti. Seperti itu cara membacanya. Aina miftahul baiti. Hada miftahus sayyarah. Aina miftahul baiti. Ini kunci mobil dan mana kunci rumah? Mana kunci rumah? Bisa juga diganti. Hada miftahul baiti wa aina miftahus sayyarati. Juga bisa diganti. Apa saja yang ada kuncinya bisa dirubah. Misalnya sepeda motor. Sepeda motor bahasa Arabnya apa? Ada roja atau dabbabah. Aina miftahud dabbabati. Juga bisa. Nomor 10. Min aina ya waladu. Man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Ana Ibnu Abbas. Man itu yang tadi sudah kita bahas bahwasanya man adalah menunjukkan kepada orang, kepada benda yang berakal. Itu orang, manusia. Man anta ya waladu. Ana Ibnu Abbas. Nomor 11. Wa bnu man huwa. Wa bnu man huwa. Wa bnu man huwa. Anaknya siapa ini? Anaknya siapa dia? Anaknya siapa dia? Huwa bnu Khalid. Huwa bnu Khalid. Dan yang kita pelajari bahwasanya isim itu bisa bersambung dengan harf istifham, itu kata tanya. Ibnu man hada, ibnu man huwa. Anaknya siapa ini? Anak siapa ini? Atau siapa? Ini anak siapa? Baik. Dia anak siapa juga bisa. Huwa bnu Khalid, itu anaknya Khalid. Dan selain ibnu apakah bisa? Bisa. Bisa. Contoh yang lain adalah kitabu man hada. Kitabu man hada atau kitabu man huwa. Kitabu man huwa kitabu Khalid misalnya. Huwa kitabu Muhammadin,
juga sama, boleh. Dan bahasa Arab itu masih awal-awal itu sangatlah mudah sekali. 6. Sangatlah mudah sekali, tinggal bagaimana kita berusaha untuk selalu semangat mengulang-ulang pelajarannya yang sudah lalu. Ya, kalau misalnya sudah belajar terus suluh dengan ustaz-ustaz yang lain, diulang-ulang lagi. Kalau masih belum, bisa diulang-ulang lagi terus, menerus diulang-ulang terus. Sebagaimana Al-Imam Al-Kisai rahimahullah taala tatkala dia belajar nahwu. Nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mudhaf ilaih itu bisa banyak. Nah, mudhaf ilaih itu bisa banyak. Maksudnya apa? Mudhaf ilaih 1, mudhaf ilaih 2, mudhaf ilaih 3 itu bisa. Ini contohnya. Aina, di mana masjid. Masjid ini menjadi apa? Masjid ini menjadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Rasulillah. Nama Rasulillah ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini juga sama, ada mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Apa itu mudhafnya? Mana mudhafnya? Mudhafnya ini. Rasul. Mudhaf ilaihnya adalah Allah. Mudhaf ilaihnya adalah Allah. Lafzul jalalah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil madinatil munawwarati. Huwa fil madinatil munawwarah. Al-Madinah al-Munawwarah itu bukan mudhaf dan mudhafun ilaih. Bukan. Dan misalnya pelajaran ini ada insyaallah di pelajaran akan datang. 13. Bintu Hamid fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Nah, dengan cara berkreasi kreatif dalam membaca atau dalam menulis atau dalam membaca sebuah kata-kata yang belum pernah kita baca, itu akan membuat kita tambah yakin. Nah, maka membuat kita tambah yakin dan tambah mantap ilmunya. 15. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. 15. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Mana am? Paman. At-talib itu seorang pelajar, ghaniyun. Kemarin sudah belajar apa ghaniyun? Kaya. Ammut talibi ghaniyun. 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Maftuhun dan mughlaq itu suatu kata yang berlawanan. Maftuh kita sudah belajar dari kata fataha, yaftahu fathan, fatihun, maftuhun itu sorofnya. Belajar sorof? Kalau sudah belajar sorof tahu. Maftuhun bimana terbuka. Mughlaqun bimana tertutup. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Mughlaqun dari kata apa? Aghlaqa yughliqu. Aghlaqa yughliqu bimana atau artinya adalah tertutup. Aghlaqa itu menutup, tutup. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Khalu itu bibi. Bibi dari ibu. Itu khal. Kalau bibi dari ayah namanya ammah. Bibi dari ayah namanya ammatun. Khalun itu paman dari ibu. Paman dari ibu. Kalau bibi dari ibu artinya adalah khalatun. Khalatun. Khalun itu paman dari ibu.
Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Selanjutnya, sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas fi syari'. Apa syari'? Di jalan. Nah, di jalan. Karena tempatnya mobil itu di jalan. Nah, di jalan. 19. Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Ibnu man anta? Nam anta. Kita sudah belajar anta itu adalah dhamir khitab, dhamir kepada orang yang kita tuju. Kita ajak bicara. Dhamir mukhatab. Yang kita ajak bicara. Anak siapa kamu? Anak. Dia menjawab, ana ibnul mudarrisi. Saya anaknya seorang guru. Nomor 20. Ainal qalbu? Di mana al-qalbu? Anjing itu. Huwa tahtas sayyara. Huwa tahtas sayyara. Baik. Sampai sini insyaallah pelajarannya, dan kita akan lanjutkan di pekan ke depan, yaitu masalah tamarin yang belum kita kerjakan. Biidznillah ta'ala di pekan ke depan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau andaikan ada pertanyaan-pertanyaan, maka bisa melewati admin kita, yaitu admin Al-Furqan TV. Dan akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.